Manusia yang sudah sampai kepada kemanunggalan, kepada tunggal, kesadarannya utuh, murni, itulah Siti Jenar. Jadi Siti Jenar itu adalah tanah merah. Tubuh kita berasal dari saripati tanah merah, itu darah hidup. Jadi Siti Jenar adalah hakikatnya. Siti Jenar itu sebenarnya ada pada pribadi masing-masing. Nah sekarang kan banyak yang mengatakan makamnya Siti Jenar itu ada di sana, ada di sana, ada di sana. Ya lama-lama bingung. Yang di sana ngomong di sana, yang di sana ngomong di sana, yang di sana ngomong di sana. Lah yang sebenarnya itu yang mana? Padahal hakikatnya Siti Jenar ada pada pribadi masing-masing, Bapak Ibu. Ada pada pribadi masing-masing. Kita ambil dari katanya saja. Dari kata Siti itu kan artinya tanah, sedangkan Jenar itu merah. Makanya Syekh Siti Jenar, nama lainnya itu adalah Syekh Lemah Abang. Loh, kenapa bisa disebut Syekh Lemah Abang gitu loh? Sedangkan kalau kita merujuk kepada hakikatnya, lah raga kita ini loh, raga kita ini kan berasal dari tanah. Penciptaan raga kita itu berasal dari tanah. Loh, kok merah? Merah itu maksudnya adalah super gitu loh. Darah kita pun merah. Jadi tanah dan darah gitu loh. Ini tubuh kita. Tubuh kita itu tanah, darah warna merah. Jadi hakikat Siti Jenar aslinya ya pribadi Bapak Ibu sendiri. Tubuh Bapak Ibu sendiri, hidupnya Bapak Ibu sendiri. Jadi nanti Siti Jenar di mana? Di sana, di sana. Nah, kita akan memahami, oh, di sana ada yang berkata di sana, ada yang berkata di sana. Berarti dulu-dulunya ada manusia yang hidup dalam kesadaran murni yang sampai kepada kemanunggalan esa, makom keesaan yang ada di sana, terus dimakamkan di sana, yang di sana juga di sana dimakamkan di sana. Jadi wis ora usah rebutan nang dine, karena hakikatnya Siti Jenar adalah pribadi Bapak Ibu sendiri. Jadi manusia yang sudah sampai kepada kemanunggalan, kepada tunggal, kesadarannya utuh, murni, itulah Siti Jenar. Jadi Siti Jenar itu adalah tanah merah. Tubuh kita berasal dari saripati tanah merah, itu darah hidup. Jadi Siti Jenar adalah manusia yang masih hidup, yang sudah dalam kesadaran murni, yang sudah pada tingkatan kemanunggalan, manunggaling kawula Gusti. Jadi hakikatnya Siti Jenar itu adalah tubuh Bapak Ibu sendiri, hidupnya Bapak Ibu sendiri, zahir batinnya Bapak Ibu sendiri. Darah kan merah, sedangkan darah merah ini simbol kehidupan. Artinya kita itu masih hidup. Makanya orang yang sudah meninggal, darahnya kan sudah bukan merah lagi, sudah membeku. Jadi apa itu, ungu atau biru atau apa itu, darah yang sudah membeku. Tapi kalau darah yang masih merah itu kan masih dalam kehidupan nyata ini, di saat kita masih hidup. Sedangkan ilmu kemanunggalan, ilmu ketauhidan, ilmu kesejatian, pengenalan jati diri dan sebagainya, itu hanya bisa kita dapatkan, hanya bisa kita capai di saat kita masih hidup, di saat kita masih bernafas. Jika di alam dunia ini mata kita buta, maka di akhirat kita akan jauh lebih buta dan jauh tersesat. Bukan mata ini, tapi mata hati.
Jadi ayo kita hidupkan hati kita, kita kembali lagi pengenalan jati diri, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ya saat ini, di kehidupan saat ini semua asalnya dari dia, dan kita harus kembalikan kepada dia. Agar apa? Agar kita tidak ada kemelekatan. Kalau kita tidak mengembalikan semua dari dia dan sebagainya, kita itu akan terjebak, akan terikat oleh kemelekatan yang sangat akut. Jadi konsep innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya ayo di kehidupan saat ini. Nggak harus nunggu orang yang sudah nggak bernafas, nggak harus nunggu orang yang sudah meninggal. Tapi dalam kehidupan alam nyata ini kita harus mengembalikan semuanya kepada Sang Maha. Kita harus serahkan semuanya kepada Sang Maha. Akui saja, kembalikan. Kita nggak bisa apa-apa, kita bisa karena kasih sayangnya. Kita nggak, bahkan kita nggak pernah ada, kita ada karena adanya dia. Jadi konsep manunggaling kawula Gusti, innalillahi, pengenalan jati diri, kemanunggalan, kembali ke asal usul diri dan sebagainya, itu di saat kita masih hidup. Makanya kenapa dalam filmnya Siti Jenar itu mengajarkan tentang manunggaling kawula Gusti, mengajarkan tentang keilahian. Ya karena bab keilahian itu hanya bisa kita jumpai, hanya bisa kita capai di saat kita masih bernafas. Lah terus nanti di saat kita sudah tidak bernafas, sudah meninggal, terus bagaimana kalau belum kenal jati diri? Udah nggak usah dibingungkan, belajar terus, belajar teruslah belajar. Karena umpama di saat kehidupan di raga tubuh ini atau tubuh raga ini kita belum mencapai, belum sampai selesai, kita akan melanjutkan pembelajarannya, pengalamannya, tingkatannya di kehidupan selanjutnya dalam baju yang baru. Jadi jiwa kita ya jiwa ini, cuman kita akan berpindah baju, akan berganti baju, dan di situ nanti pergantian bajunya tinggal apakah kita mendapatkan hukuman, apakah kita akan remedi, apakah kita akan melanjutkan, ataukah kita akan perjuangan. Jadi ya jiwa kita nanti akan kembali pada baju yang baru, bukan baju yang ini, tapi baju baru kita dengan level kehidupan kita sebelumnya. Apakah kita dihukum karena dulu kita berbuat ya ini hukum sunatullah, hukum karma dan sebagainya, ataukah kita mengulangi pelajaran yang dulu, apakah kita melanjutkan, dan apakah kita perjuangan. Jadi nggak usah ditakutkan lah, kematian nggak perlu ditakutkan. Selama kita masih hidup, ayo terus belajar. Yang pelajaran intinya adalah ilmu tentang asal usul diri, ilmu tentang keilahian, ilmu tentang kemanunggalan. Selama kita belum benar-benar kembali kepada Sang Maha, selama itu juga kita akan bergonta-ganti baju, bergonta-ganti pakaian. Jadi ayo, mumpung kita masih hidup, teruslah berproses, teruslah belajar. Hidup itu harus lebih harus selalu bertingkat, selalu meningkat, selalu bertambah. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari besok harus lebih baik daripada hari saat ini. Di kehidupan raga kita ini yang sekarang, ayo terus belajar tentang keilahian, kenali jati diri. Umpama belum sampai, udah nggak usah dibingungkan, terus murnikan jiwa raga, belajar dan terus belajar. Belajar mengontrol diri, belajar mengendalikan diri, belajar untuk ya semua ada di dalam diri lah. Belajar agar kita benar-benar menjadi manusia utuh, menjadi Siti Jenar. Siti itu tanah, Jenar itu darah warna merah, hidup simbol. Jadi hidup dalam kehidupan yang nyata ini, karena puncak dari keilmuan adalah di alam nyata ini. Puncaknya ada di alam kasunyatan ini. Ketika sudah selesai ya udah mokso, lebur menyatu kembali kepada
keutuhan. Jadi kesadarannya kembali kepada keutuhan murni, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah dibingungkan, nggak usah di apa ya, nggak usah di oh yang di sana ini Siti Jenar makamnya, ini di sana ini makamnya Siti Jenar, ini nggak usah, saya yang dengar jadi bingung. Ini yang benar di mana, di sana apa di sana apa di sana, katanya di sana tapi di sana ada, katanya di sana tapi di sana ada. Sedangkan hakikatnya Siti Jenar ya di pribadi Bapak Ibu sendiri. Siti itu tanah, Jenar itu hidup, merah simbol kehidupan. Jadi hakikatnya Siti Jenar adalah diri Bapak Ibu sendiri. Tidak jauh, tidak harus kemana-mana, tetap di sini, tapi harus disadari, dipahami, dan dikenali. Oh, ternyata Siti Jenar itu adalah pribadi masing-masing, keutuhan kemurnian pribadi masing-masing. Itu yang disebut dengan Siti Jenar. Karena di saat kita sudah mencapai keutuhan itu, otomatis kesadarannya kesadaran murni. Kita akan menjadi manusia sejati, manusia yang tanpa terkontaminasi oleh nafsu-nafsu yang liar. Nah, nafsu tetap ada. Oh, kalau nggak ada nafsu nggak makan, nggak minum, nggak ini dan sebagainya. Cuman nafsunya sudah nafsu mutmainah, amarahnya sudah mutmainah, sufiannya sudah mutmainah, lawamanya sudah mutmainah. Jadi seluruh nafsunya itu sudah tenang, seluruh nafsunya sudah tunduk patuh mengikuti kehendak ilahi. Nah, ya terus murnikan jiwa raga kita, mati nggak usah ditakuti, terus belajar dan terus belajar untuk mengenal diri. Wis pokoknya mati aja diwedeni, tapi aja ngoleti mati, gitu aja. Oke Bapak Ibu, jadi udah nggak usah dibingungkan, Mas Siti Jenar itu di mana, katanya di sana, saya bingung Bu, Pak, waduh ini satu kok jadi banyak, nah itu loh. Tapi kalau kita paham hakikatnya udah nggak bingung lagi. Karena hakikatnya Siti Jenar adalah pribadi Bapak Ibu, pribadi kita masing-masing. Siti itu tanah, Jenar itu merah. Merah dalam diri kita adalah semangat, tekad, darah, hidup, dan sebagainya. Begitu, wis ora usah dibingung, nek kasih bingung diseruput kopi ini.